Ya, hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Dan dalam sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada sebuah semangat pemerataan ekonomi berkeadilan dalam prinsip negara Pancasila. Negara wajib hadir di sejumlah sektor penting kesejahteraan rakyat dan salah satunya adalah sektor jaminan kesehatan. Pemerintah pun menggunakan sebuah instrumen BPJS Kesehatan namanya. Namun tujuan positif BPJS kini menemui sebuah tantangan pelik. Tercatat triliunan rupiah tunggakan dana dan piutang BPJS Kesehatan. Tren defisit BPJS Kesehatan juga terus membengkak. Apa penyebabnya? BPJS Kesehatan tekor. Saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama bagaimana BPJS Kesehatan tampaknya harus mencoba untuk mengelola bagaimana defisit mereka agar tidak terus-terusan membengkak. Kita tahu juga bagaimana ruang gerak fiskal pemerintah pusat yang saat ini juga semakin menyempit ruang geraknya. Sehingga kita dengar juga bagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan akan ada penghematan sekitar 16 triliun rupiah untuk di era APBNP 2017 dan belum detail seperti apa penghematan yang dilakukan. Tapi paling tidak ini menjadi sebuah refleksi bagaimana pemerintah pusat begitu berhati-hati untuk menggelontorkan belanja dan juga dalam anggaran APBNP 2017 mendatang. Kita lihat spesifik realisasi anggaran BPJS Kesehatan 2015. Kita lihat bagaimana pendapatan peserta mencapai 50,55 triliun rupiah dan angka ini yang menarik. Defisit yang terjadi pada tahun 2015 adalah 5,85 triliun rupiah. Bila kita lakukan defisit menurut data yang disampaikan oleh Menko Sosial yaitu Puan Maharani, bila kita melihat trennya pada tahun 2014, 2015, kemudian 2016, defisitnya dari 3,3 triliun rupiah, kemudian naik menjadi sekitar 5,7 triliun rupiah, kemudian naik lagi menjadi 6,7 triliun rupiah. Tren naik ini menjadi sebuah warning. Ada yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bahwa semangat untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat yang memang membutuhkan, baik itu fakir miskin dan juga yang berada pada garis kemiskinan. Tapi kalau misalnya angkanya begini terus, harus dievaluasi. Jangan-jangan ada yang tidak tepat sasaran. Atau jangan-jangan ada juga yang melakukan moral hazard dengan tidak membayar asuransi tersebut, tapi ketika membutuhkan kesehatan langsung dibiayai dari biaya pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan hal ini menjadi sebuah lampu kuning bagi pemerintah karena trennya naik terus. Jadi apabila Anda saat ini menyaksikan presentasi saya dan Anda merupakan salah satu juga pengguna BPJS, tahukah Anda bahwa beban di anggaran pemerintah itu sudah terus membengkak? 3,3 triliun rupiah, 5,7 triliun rupiah, naik sekarang 6,7 triliun rupiah dan tahun 2017 belum ada data resmi tapi paling tidak menjadi sebuah refleksi bahwa trennya terus meningkat. Dan siapa yang dirugikan apabila defisit? Bukan hanya anggaran pemerintah. Di tengah keterbatasan fiskal misalnya, kita bicara rumah sakit maka akan bicara bisnis. Nanti ataupun juga beberapa rumah sakit yang menjadi media ataupun mitra pemerintah dalam melakukan program jaminan kesehatan ini akan teriak dalam tanda petik. Karena mereka kan bisnis, kalau rugi terus dan pemerintah juga kesulitan dapat dananya, maka akan jadi tidak positif. Padahal semangatnya juga sangat baik sesungguhnya untuk memberikan jaminan kesehatan. Dan bila kita melihat hal ini, mungkin lebih fokus kepada peserta jaminan kesehatan nasional, berapa banyak sesungguhnya angka yang ditanggung oleh pemerintah. Data terakhir ataupun data beberapa waktu sebelum proyeksinya di tahun 2019, nanti akan ada lebih dari 260 juta masyarakat Indonesia yang join masuk ke BPJS Kesehatan. Pada data beberapa waktu lalu mencapai 162,8 juta dan artinya ini mencapai 65% dari populasi Indonesia. Mengapa? Ya karena enak kan, cuman berapa puluh ribu gitu. Terus kalau misalnya kita sakit ya kita nggak ada yang mau sakit. Tapi kalau sakit kita dapat jaminan kesehatan, apalagi kalau penyakit-penyakit serius kita dibiayai oleh pemerintah, itu sangat berguna. Apalagi untuk masyarakat yang membutuhkan. Dari 65% populasi Indonesia ketika tahu bayar murah dapat subsidi ataupun juga ditanggung oleh pemerintah, maka ini data ini akan membengkak. Proyeksinya akan mencapai lebih dari 260 juta jiwa di tahun 2019. Tapi ya program jaminan kesehatan ini kan sebuah program populer ya, apalagi menjelang Pilpres 2019. Artinya memang harus ada
evaluasi yang serius gitu. Populer boleh sih 2019 untuk pemilihan jadi presiden, jadi RI 1. Dengan program ini apalagi kan pasti banyak yang milih. Kalau sakit nggak perlu khawatir, cuman bayar berapa puluh ribu nanti akan dibayarkan biayanya gitu. Tapi kalau membebani anggaran pemerintah itu bisa menjadi dilema, bisa menjadi bumerang juga untuk pemerintah. Lalu bila kita urai dari 162 juta tersebut, 92,4 juta jiwa merupakan peserta yang dibiayai, kemudian ada yang non PBI. Kalau PBI tersebut adalah yang dibiayai oleh pemerintah. Ini misalnya fakir miskin itu dibiayai oleh pemerintah, kemudian masyarakat miskin yang membutuhkan sesuai dengan data dinas ataupun juga kementerian, dan nanti ini yang ditanggung oleh pemerintah, dan ini merupakan ataupun juga merupakan konsumen ataupun masyarakat yang dulunya ikut Jamkesda, Jamkesmas gitu ya. Nah ini yang biayai, ini ditanggung oleh pemerintah, preminya dibayarkan oleh pemerintah gitu. Tapi kalau non PBI itu sekitar 70,3 dan sudah mendekati yang PBI, artinya masyarakat yang biasa juga udah tertarik mengikuti program ini ya. Lalu kita bergeser ke slide selanjutnya. Dengan adanya defisit tersebut, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan pada tahun 2016 yang dimulai pada April 2016, yaitu dengan menaikkan preminya. Jadi 2016 itu dinaikkan preminya. Jadi misalnya Anda saat ini juga menjadi peserta dari BPJS, apabila pada awalnya dulu Anda kelas 3 Anda membayar iurannya itu sekitar 25.500, sekarang Anda dinaikkan mulai April itu menjadi 30.000. Kalau dulu Anda peserta yang masuk di kelas 2 untuk perawatan 42.500 misalnya, saat ini mulai April sudah naik menjadi 51.000. Dan yang paling signifikan adalah kelas 1 ya, dari 59.500 naik menjadi 80.000. Ini menurut saya salah satu kebijakan yang relatif lebih baik. Mengapa? Karena dari hulunya diperbaiki oleh pemerintah, dari harga iurannya terlebih dahulu gitu. Dan itu menarik juga menjadi salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah di tengah memang masih ada tantangan lain. Realisasi anggaran BPJS tahun 2016 misalnya pendapatan mencapai 74,4 triliun rupiah, dan untuk pendapatan dari iuran peserta itu mencapai 67,4 triliun rupiah, dan jangan lupa ada PMN loh yang dititipkan ke BPJS Kesehatan mencapai 6,8 triliun rupiah. Namun ini adalah, kita lihat ini adalah tabel pendapatan, kita lihat ke pengeluaran itu 73,89 triliun rupiah dengan klaim ataupun realisasi yang dibayarkan 67,2 triliun rupiah. Masih ada potensi menurut informasi terakhir bahwa akan ada defisit sekitar 3,6 triliun rupiah, dan mungkin saja itu akan disuntikan juga dari penyertaan modal negara. Tapi paling tidak yang ingin kita sampaikan ataupun juga akhir dari defisit ataupun tekor BPJS Kesehatan ini, bahwa memang BPJS Kesehatan itu menjadi salah satu semangat pemerataan ekonomi, bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Tapi memang harus ada sebuah kajian yang lebih mendalam, evaluasi, karena tren defisitnya terus membengkak, sehingga pengelolaan tersebut harus realistis gitu. Jadi harus memang akuntabel. Beberapa opsi masuk, apakah nanti ini apakah pemerintah daerah akan menjadi tulang punggung pelaksanaan BPJS Kesehatan, tapi belum terrealisasi detail seperti apa. Tapi paling tidak di tengah himpitan ruang fiskal, BPJS Kesehatan tampaknya harus berstrategi opsi-opsi apa yang bisa dilakukan agar masyarakat tetap mendapat jaminan kesehatan, tapi beban anggaran juga tidak melulu menjadi sebuah dilema bagi anggaran pemerintah.